Amin, amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Mari kita samakan persepsi yang paling serius dalam hidup ini berdosa. Tapi banyak sekarang ajaran-ajaran Kristen lebih banyak doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa jangan berbuat dosa lagi. Ini bahaya sekali. Sehingga banyak orang tua Kristen lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya malas baca Alkitab. Ini konsep nilai yang rusak. Orang tua lebih bangga anaknya juara sekolah daripada sopan. Makanya orang Kristen seringkali Tuhan katakan, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau sampai Tuhan bilang jangan, itu larangan. Kalau Tuhan melarang, itu sangat serius. Makanya saudara kekasih, yuk kita buka dulu Matius 24 ayat 24 operator. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca. Matius 24 ayat 24. 1, 2, ya. Dan sekiranya iblis bisa buat tanda-tanda dahsyat. Makanya kalau gereja-gereja lebih menekankan tanda-tanda dahsyat, bisa disesatkan tanpa sadar. Iblis bisa buat mujizat-mujizat. Tidak ada perbedaan signifikan iblis dengan Tuhan Yesus berkenan dengan mujizat. Tidak ada perbedaan signifikan. Perbedaannya di perbuatan yang ajaib. Ulangi. Lebih keras. Perbuatan ajaib iblis nggak bisa lakukan. Saking ajaibnya Tuhan berkata apa? Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Bertobat itu perbuatan ajaib. Jawab, iblis bisa nggak membuat kita bertobat? Kagak. Bila perlu berbuat dosa, silakan kau khotbah. Sampai limit tertentu, iblis nggak melarang kita khotbah, nggak melarang kita melayani, nggak melarang kita berdoa, nggak melarang kita baca Alkitab. Yang penting, lu tetap berbuat dosa. Sehingga ada pendeta terkenal, bisa penyembahan, jemaatnya ratusan ribu. Khotbah bagus, ketahuan punya istri simpanan. Halo, jangan lupa, orang bisa kita bohongi. Tuhan gak bisa kita bohongi. Katakan amin. Yes. Apa itu dosa? Tidak taat. Ulangi, apa itu dosa? Tidak taat. Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Mereka taat atau tidak pada akhirnya? Jawab. Tidak taat itu menolak Tuhan adalah Raja. Kalau Raja sudah ngomong, itu harus taat. Jangan lupa, statement hidup seseorang mengakui Tuhan itu Raja hanya ketika dia taat. Khotbah-khotbah, penyembahan, bahasa roh tanpa ketaatan, itu tidak pernah berbobot mengakui Tuhan dan Raja. Nggak bisa. Hanya ketaatan. Sebaliknya, ketidaktaatan adalah yang paling berbobot. Anda dan saya punya pernyataan yang hidup, kau bukan rajaku. Maka yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Makanya itu dosa. Jangan lupa, semua orang telah berbuat dosa. Lanjut. Dan telah hanya ketidaktaatan menghilangkan kemuliaan Allah dalam diri kita. Gak ada kejadian pada manusia bisa menghilangkan kemuliaan Allah selain tidak taat, yaitu dosa. Kanker gak bisa menghilangkan kemuliaan Allah. Maafkan saya, Anda mandul gak bisa menghilangkan kemuliaan Allah. Maafkan saya, kakimu kecil sebelah, cacat fisik, gak bisa menghilangkan kemuliaan Allah. Hanya gak taat, satu statement, gak mengakui Tuhan itu Raja.
maka serius nggak taat. Lihatlah yang serius menurut Tuhan serius. Jangan lihat serius menurut manusia serius. Karena manusia itu bisa menipu diri sendirinya. Lihatlah yang bernilai menurut Tuhan bernilai. Setelah bertobat, perbuatan ajaib itu apa? Tampilkan Lukas 11 ayat 28 operator. Lukas 11 ayat 28. Ini nggak bisa dilakukan iblis. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi ia, siapa ia di sini? Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Satu-satunya kebenaran. Siapa Tuhan Yesus? Satu-satunya pakar bahagia. Maka bobot kalimat ini yang berbahagia. Artinya yang memiliki keunggulan nilai. Itu yang berbahagia. Kata bahagia itu bisa bobotnya beda. Kata positif bisa beda walaupun ucapannya sama tapi orangnya beda. Bisa beda. Kalau Anda main bulu tangkis, saya bilang bagus sekali orang yang main bulu tangkis. Anda gak usah langsung percaya karena saya gak pintar bulu tangkis. Nyambung gak sih lo? Kalau Anda main bulu tangkis, maestronya ngomong Rudi Hartono, bagus sekali dia main bulu tangkis. Kira-kira benar bagus gak itu? Benar bagus gak? Gak usah lu ragukan lagi, gak usah lagi lu studi, meneliti, gak usah. Yang ngomong pakar, maestro. Mau gak kita sepakat Yesus Kristus maestro dari segala maestro? Dia ngomong yang berbahagia, kenapa kalian gak tertarik dengan ini? Kenapa tertarik sakit sembuh daripada pelaku firman? Karena kita gak menganggap Tuhan itu raja. Ini masalah serius. Makanya kalau baca Alkitab, lihat dari aspek sudut pandang Tuhan. Jangan lihat dari aspek sudut pandang manusia. Anda akan gagal. Contoh lagi, Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca Bapak Ibu jemaat sekalian. Markus 1 ayat 42. 1, 2, ya. Oke, cermati. Setelah Anda baca, cermati. Dua pendeta membaca ini bisa beda fokus. Pendeta kekanak-kanakan yang tidak memiliki pikiran Kristus, fokusnya apa? Lenyap penyakit kusta itu. Itulah kekanak-kanakan. Kayak orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Ayolah. Tapi kalau kalian dewasa rohani, lihat apa? Keterangan waktu. Ulangin apa? Keterangan waktu. Ulangi apa? Kata mana keterangan waktu? Apa yang Tuhan sampaikan di balik itu? Hai umatku, ini mujizat gampang. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Yang keras dong. Ibu-ibu lihat saya. Ada nggak perintah Tuhan untuk Anda lakukan supaya Anda berbahagia? Hai istri, tanduklah suamimu. Ada nggak itu? Jawab dong, ada nggak? Nggak ada, karena itu seketika. Nggak usah diajarin pun kau tanduk suami kau kan. Yang masih tanduk suami lihat saya, nah gitu dong. Masih kau tanduk kan. Nggak usah diajarin seketika itu. Ibu-ibu kalau kalian jujur. Ada nggak perintah Tuhan, hai istri, tunduklah pada suami. Jawab ibu-ibu, ada nggak? Yang keras ibu-ibu. Untuk istri tunduk pada suami, itu proses seketika atau proses tahunan. Tumben jujur loh. Kristen. Kalau kalian lebih kagum melihat mayat di rumah duka akan bangkit daripada istri tunduk pada suami, belum tuntas mental dukun kalian. Ajaran sekarang ngeri sekali. Lebih gampang Tuhan membelah Selat Malaka daripada membuat istri tunduk pada suami. Jangan keraskan hatimu. Iya, apalagi suami sabar, mengalah. Dianggap orang pengecut, penakut, susah. Sampai ada pendeta bilang, Pak Rituan Bapak DKI ya? Ya emang saya tinggal di Jakarta. Bukan gitu Pak Rituan. Apa? Bapak dibawa ke tiap istri. Lo gak ada masalah. Apa masalahnya sama lo? Lo Pak Rituan? Iya.
Istri saya lebih tinggi dari saya. Apa masalahnya? Saya dibawa ke dia. Nggak ada masalah dong. Saya tidur bareng dia. Seringkali saya merosot ketika saya bangun, persis di bawah ketiak dia kok. Gak ada masalah dong. Sekarang ada pendeta, ada orang Kristen, dibawa ketiak istri orang gak masalah. Kan rusak. Orang sendiri. Jangan ngelawan lah muka kalian. Bukan gitu Pak Ridwan, apa? Kok bapak istri bapak marah-marah, bapak diam? Itu yang cerdas. Bapak pengecut? Bukan pengecut. Saya paling berani. Berani di mana? Marah-marah istri saya nggak bisa mengendalikan saya. Tuhan bilang apa? Kasih istrimu. Lu makin cerewet, gue tetap kasih. Lu makin cerewet, tetap gue kasih. Mana bisa cerewetmu itu menghambat saya taat sama raja? Nggak ada amin kalau kok begini. Nah, aminnya latah, nggak spontan. Istri kalau marah, nalarnya tumpul. Satu pekerjaan yang kesia-siaan. Kalau istri lu marah, lu jelasin. Itu kesia-siaan. Istri kalau lagi marah, telinganya buntu. Percaya lagi lah. Nggak mau dia dengar suara lo. Dengarkan saya, itu kalau istri marah. Maka saya kuat sekali, istri saya marah. Immanuel, Tuhan menyertai aku. Saya ngajak ngobrol sama Tuhan. Istri saya marah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan, sehat dia Tuhan. Oh, saya berani. Makanya lihat rohani orang bukan di khotbah, bukan di penyembahan, ketipu lo semua. Lihat rohani orang, tinggal di rumahnya 6 bulan atau 1 tahun, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat rohani atau enggak? Kelihatan sekali enggak rohani lo. Ayolah. Marah lagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Mana pernah saya kalah? Tetap saya dengar. Sambil senyum-senyum saya. Marah lagi. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka nih Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Udah. Selalu dia kalah. Karena marah itu capek sekali. Masih ingat yang umur 60 tahun ke atas? Pepatah zaman dulu, siapa lekas marah lekas, yang keras dong, lekas marah lekas tua, itu diperhalus, maksudnya lekas mati. Marah itu paru-paru kerja keras, marah itu jantung tertekan sekali, ginjal benar-benar stres. Marah itu pencernaan lumpuh. Maka tadi ini, silakan kau mau marah seharian, jatuh sendiri loh tadi. Tantangin aja. Bisa jatuh tuh. Makanya saya nggak takut. Paling berani kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Penakut ditampar balik karena penakut. Di mana harga diri gua, kan itu takut. Maka jangan nggak ngerti arti penakut itu. Berani mukul orang, enggak, itu penakut. Lu kan cari pengakuan orang, bukan pengakuan Tuhan. Kalau pengakuan orang itu kan palsu. Mana pernah nanti manusia menghakimi Anda? Yesus yang akan menghakimi Anda. Maka tentukanlah nilai menurut Yesus, jangan menurut orang. Kalian diam nyambung gak sih? Nyambung lah. Orang kau yang kumaksud. Ayolah. Yuk kita buka Matius 1. Ayat 1 sampai 17. Bagaimana yang hina diangkat oleh raja jadi bernilai. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, terus kita bergantian. Adapun ayat terakhir ayat 17, kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Di bawah judul perikop silsilah Yesus Kristus. Saya mulai. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud. Dimulai anak Daud. Karena itu bicara raja. Anak Daud. Anak Abraham. Lanjut. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram.
Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Sama-sama ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dalam konteks agama Yahudi, kalau nggak tahu keturunan siapa, nomor berapa, itu dianggap Israel palsu. Orang Batak, laki-laki, angkat tangan. Batak, laki-laki, angkat tangan dong. Oke. Marga apa? Si Payung. Nomor berapa kau? Hah? Gak ada nomor? Nomor togel? Biasanya ada, kau aja gak tahu kali. Orang Batak itu biasanya ada. Sehingga ketemu si Payung lain, ini udah atau anak? Langsung ke apa itu? Marga apa lagi yang tahu? Hah? Oh, nyanyian. Nomor 16, tahu. Kalau dia ketemu nenek-nenek, kakek-kakek dia ketemu, dia nomor 16, dia nomor 18, yang kakek ini manggil opung sama dia, otomatis biarpun lebih muda. Udah otomatis itu. Makanya Profesor Dr. Etta Lindemann, dosen saya dari Jerman, murid langsung Bultmann. Dia bilang, orang Batak itu mirip sekali Yahudi. Bangga saya. Dia lihat, Pak Huta Barat nggak usah bangga. Miripnya bukan pintarnya, degilnya. Aduh, kaget saya. Ya, orang Batak, orang suku-suku tertentu itu patrilineal, itu benar-benar disakralkan laki-laki. Nomor-nomor marga itu wanita nggak masuk hitungan. Kalau dia nomor 16, ketemu wanita umur 14, dia panggil Ito, nggak opung. Perempuan itu kelasnya nggak bisa naik turun. Biasa. Orang Yahudi susunan dia laki-laki, bukan perempuan. Maka perempuan agak diabaikan orang Yahudi. Siapa tahu Yakub anaknya berapa? Malam sunyi saja. Berapa anaknya? 12. Padahal banyak. Ada perempuan nggak? Siapa namanya? Dina, karena ada kasus diangkat. Sebenarnya masih ada seorang mereka perempuan yang lain. Tapi nggak masuk hitungan. Maka salah satu orang agama Yahudi menganggap ini palsu. Menganggap Yesus itu bukan Tuhan, keturunan Daud. Karena silsilah Yesus itu disisipkan nama wanita. Bingung nggak? Kira-kira yang kita baca Matius 1 ayat 1 sampai 17. Itu firman Tuhan bukan? Cenderung membosankan nggak? Yalah silsilah-silsilah terus. Tetapi semuanya mengandung nilai kekal. Katakan amin. Kalau kalian perhatikan pembacaan tadi, ada berapa orang wanita disebut di situ? Ada 5. Perhatikan ayat 3. Perhatikan ayat 3, operator. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Wanita nomor 1. Yang kedua dan ketiga. Lihat ayat 5. Salmon memperanakan Boas memperanakan Obed dari Rahab dan Rut.
3. Yang keempat, lihat ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari... Kenapa nggak disebut Berseba? Kenapa disebut istri Uria? Itu mengandung nilai semua itu. Dan yang terakhir ayat 16, Maria. Terpikir nggak Anda, kenapa Sarah nggak tertulis? Kenapa Ribka nggak tertulis? Sarah kan istrinya Abraham. Ribka kan istrinya Ishak. Kenapa nggak tertulis? Lebih ngeri lagi, kita lihat 5-nya ini, 5-5-nya wanita itu nggak masuk hitungan, ditambah lagi makin sulit, 5-5-nya pantas dihukum mati. Catat Beb. Gak ada yang kebetulan. Ini gambaran bahwa manusia itu hina, gak masuk hitungan. Bahkan pantas orang berdosa, semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Pantas ke neraka. Yang membuat mereka bernilai karena bicara silsilah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Saya yakin banget kalau jangankan kalian anak kalian, anak adik kalian saja, kalau gubernur Sumatera Utara bisa Anda cerita dengan senang. Jangankan anak adik Anda, kalau Anda teman SD sama Jokowi, yakin saya kau cerita dengan begitu yakin kan? Nyambung gak? Apalagi menurunkan raja atas raja. Mental mereka harus dibawa mental imamat yang rajani. Kita mulai dari ayat 3. Kalau Anda teliti, baca dengan benar. Di sini kalau kita lihat, Yehuda memperanakan Pers dan Zerah dari Tamar. Jawab, Tamar berarti apanya Yehuda? Jawab dong. Jawab dong. Yang jelas dong. Apa? Padahal menantu. Anak pertama Yehuda namanya Er. Nama paling singkat di dunia namanya anak pertama Yehuda. Er. Menikah sama Tamar. Mati si Er. Sudah merupakan budaya dan agama Yahudi sulit dipisahkan. Maka adiknya Er, si Onan, harus mengawinin istri abangnya. Anak pertama harus atas nama anak Er. Bangkitkan keturunan abang kau. Karena dalam agama Yahudi nggak punya keturunan itu paling malang. Onan begitu menghampiri Tamar berpikir enak banget. Gua anak punya terus anaknya abang gua. Maka apa yang dilakukan Onan? Setiap kali bersetubuh dengan Tamar, maninya nggak masuk dia keluarkan. Maninya nggak masuk dikeluarkan. Itulah onani akar katanya. Maka Tuhan hajar mati dia. 3 anaknya si Yehuda. Er, Onan, dan Shelah. Si Shelah ini masih SMA di BPK Penabur. Saya dramatis sedikit ya. Kan saya khotbah bukan lo. Maka akal-akalan Yehuda. Ini perempuan sial ini. Walaupun kewajiban anak gua harusnya menikah sama dia supaya membangkitkan keturunan untuk 2 abang yang udah mati. Aku akal. Dia bagaimana anaknya nggak menikah sama si Tamar. Karena bisa mati lagi. Waduh ngeri sekali. Akhirnya dia atur. Tamar, Shelah masih SMA. Jadi gimana Pak? Kau tunggu dia nanti dewasa tamat lulus kuliah dia kerja. Kalian menikah. Oh gitu ya Pak? Bukan gitu? Memang gitu? Oke. Disuruh pulang dia ke kampungnya di Ciawi. Tahun demi tahun. Udah selesai kuliah. Udah kerja si Shelah. Nggak dikasih. Sejalan dengan itu. Istri Yehuda meninggal. Status Yehuda dugem. Duda gemerlap. Atau duren. Duda keren. Kaya dia. Maka dia bilang sama anak buahnya. Teman saya mau gunting bulu domba di Sukabumi. Begitu Tamar tahu mertuanya menggunting
bulu domba di Sukabumi. Dia nyamar jadi pelacur di perapatan Ciawi. Dia pakaian pelacur, telekung, ada pakaian dinas, nggak kelihatan mukanya. Begitu jalan, tahu pakaian telekung dinasnya pelacur, dia sudah lama nggak berhubungan sama wanita, dia bilang sama anak buahnya, kalian nyusul ke arah Sukabumi. Jangan sampai Sukabumi, nanti si Barat kalian tunggu saya. Maka dia hampirin si pelacur, dia nggak tahu itu menantunya. Tamar menjebak mertuanya. Berhubungan, selesai. Lupa, dompet ikut ke onta. Wah, saya gimana? Serahkan cincin om dong. Sebagai tanda nanti om menebus. Oh gitu, cincin. Cincin itu lambang dengan apa? Kekuasaan. Tongkat dikasih. Dia pergi ke Sukabumi. Balik dia mau menebus. Kok nggak ada nih pelacur sini? Tanya sama Ciawi. Di sini lu pelacur ada? Bapak jangan ngomong pelacur. Ini bukan tempat pelacur. Bapak menghina ya? Lu jadi nggak ada? Nggak ada di sini. Dia nggak tahu dijebak oleh menantunya. Beberapa bulan kemudian dia dengar menantunya di Ciawi hamil. Hamil, senang dia. Senang kenapa? Berarti kalau dia hamil dia sama cowok lain, berhak kita bunuh. Akhirnya terhindar sama si Sheila. Panggil. Kau gimana sih Taman gak tahan diri? Sheila kan udah kerja. Itu basa-basi lah. Kenapa mau menikah gak apa? Kenapa kau hamil? Gak sopan kamu. Siapa ngamilin kau? Dengan tenang Tamar keluarkan cincin. Yang punya cincin ini, untung Yehuda gak stroke. Cincin dia. Ngerti gak? Pantas Tamar ini dibunuh. Memanipulasi dirinya untuk menjebak mertuanya. Hamil oleh mertua, itu pantas dibunuh. Tetapi karena nama Yesus, nama Tamar ini sempat jelek. Lebih kurang 800-900 tahun yang lampau sebelum Yesus datang. Diangkat nama itu setinggi-tingginya. Karena satu nama, Yesus Kristus. Tepuk tangan yang keras. Siapapun Anda ratu kecantikan, Anda pengacara terkenal, Anda jenderal bintang 4, presiden sekalipun, kau tidak punya nilai kalau tanpa Kristus. Seringkali orang sadar ketika dia mati. Kalau mati baru dia sadar bahwa gak ada nilai tanpa Kristus. Kalau mati baru sadar, expire. Makanya bersyukurlah kalian sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan mati, agak beres hidup lo. Kotokonomen. Iyalah. Ayolah, ngapain sakit sembuh itu membereskan fisik. Hidup sesuai dengan kehendak Kristus itu membereskan hidup. Yang kedua, lihat ayat 5. Kalau Anda baca kitab Perjanjian Lama, nama-nama ini benar-benar gak masuk akal menurut Yesus Kristus. Salmon memperankan Boas dari siapa? Rahab. Rahab ini orang Yeriko. Pelacur. Halo. Orang Yeriko terkenal buas-buas dan ganas-ganas, tercermin dari mukanya serem-serem. Dan kulitnya birong. Ireng. Gosong. Bingung kok mau menikah sama si Rahab? Udah kulit hitam, latar belakang pelacur lagi. Bapak ibu, kita punya suku-suku kan punya kesemuan tersendiri kan? Siapa orang Tionghoa di sini? Orang Tionghoa, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang Tionghoa, ya, punya kesemuan sendiri kan? Batak juga gitu. Coba orang Tionghoa punya anak satu laki-laki. Udah gelar S2. Orang Batak anaknya satu laki-laki. Udah gelar S2. Umurnya 29. Loh, Kok kenapa belum punya pacar ya? Bang, abang kok belum ada kelainan? Oh, jangan ngomong gitu Mami. Aku laki-laki sejati. Loh, kenapa belum punya pacar? Aku udah punya pacar Papi Mami. Loh, bawa dong. Mama nanti menolak. Enggak, bawalah. Malam minggu dibawa. Salam Mami. Dia bawa orang Papua suku Dani pakai rumbai-rumbai. Ayo. Lu serangan jantung atau gimana? Sini kok. Siapa nih?
calon istri. Ditarik itu ke dapur. Lu jangan main-main ya, lu jangan bercanda ya. Dicubit perutnya. Oh, Mami jangan marah, kan Mama bilang gak marah. Ya jangan yang begini-begini dong. Itu banyak kesombongan, apalagi Israel. Mami jangan marah, namanya Alkitab Elizabeth. Elizabeth gue sabet lu. Enggak, jangan marah. Apa latar belakang kerjanya? Pelacur, habis gak lu? Apakah Tuhan kurang kerjaan menulis Rahab? Tidak. Catat baik-baik. Kenapa bukan Sarah, Ribka, Esther, bukannya mereka yang ditulis? Karena Kristus datang ke dunia bukan untuk orang benar. Untuk orang berdosa. Dan kitalah orang berdosa itu. Makanya gak ada Alkitab ditulis dengan kebetulan. Semuanya dalam Theopneustos, Pneumatos, kontrol Roh Kudus. Berikutnya, lihat ayat 5. Boas memperanakan Obed dari Rut. Kalau Anda baca Alkitab, Rut ini orang bangsa asing. Ada orang Israel namanya Naomi. Punya suami, anak 2 laki-laki. Di Israel terjadi krisis kering. Maka Naomi memutuskan, kita pindah ke daerah lain, ke bangsa lain. Itu bangsa Yahudi marah. Kenapa kau harap bangsa lain pertolongan? Kenapa bukan Tuhan? Lebih baik hujan batu di negara sendiri daripada hujan uang di negara lain. Oh, saya mau menyelamatkan keluarga saya. Masa bodoh dengan kalian? Saya mau menyelamatkan keluarga saya. Daripada mati gak ada makanan, dibawa mereka. Gak lama kemudian suaminya mati. Kebayang gak Anda? Si Naomi membawa 3 laki-laki orang Israel. Mati 1. Dalam konteks orang Yahudi itu marah banget. 2 anaknya menikah dengan orang bangsa setempat. Orpa dan Rut. Gak lama kemudian 2 anak lakinya mati. Naomi bilang, akulah yang paling malang dalam hidup ini. Aku berpikir menyelamatkan suamiku, anakku. Yang terjadi mati mereka. Maka dinasihati Orpa dan Rut. Pulanglah kalian ke bangsa kalian. Menikahlah kalian. Orpa mau. Rut enggak. Mam aku enggak. Aku tetap ikut mama. Rut, aku enggak mungkin punya keturunan untuk kau tunggu untuk kau nikah. Pokoknya aku ikut mama. Kenapa kau keras hati? Ikut aku akan menderita sampai di Israel. Bisa aku dibunuh. 3 anak orang Yahudi bisa mati. Rencana aku selamatkan malah mati. Bisa dibunuh saya. Tuhanmu Tuhanku. Di mana mama tidur, aku tidur. Di mana mama menderita, aku menderita. Itu luar biasa, Rut. Anda bayangkan dalam budaya Yahudi, ketika Naomi pulang ke Israel, itu biasanya kota ada tembok, ada menara jaga di pintu utama. Dilihat Naomi, dia akan teriak, ada Naomi pulang. Nggak bawa laki-laki Israel. Waduh. Pimpinan suku akan bilang gini, Naomi, jangan masuk. Jangan masuk gerbang ini. Itu ada pohon. Lu main ayunan tali di leher sana tuh. Mendingan lu mati. Berani-berani lu bawa. Berani-beranian lu bawa diri. Mendingan lu mati. Siapa ini? Ditunjuk si Rut. Menantu saya. Orang mana? Suku siapa? Bangsa lain. Wah, dibunuh itu. Dalam budaya Yahudi, Rut pantas dibunuh. Tapi suka nggak suka, ini bukan kebetulan tertulis. Karena nggak ada firman Tuhan tertulis dengan kebetulan. Lebih ngeri lagi yang keempat. Sama-sama kita baca yang keempat ayat 6. 1, 2, ya. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari... Saya beberapa kali ngajar ke Israel, ada beberapa rabi dia bilang, pastor, ini penipu nih. Jahat sekali. Daud itu tokoh utama agama Yahudi. Daud itu tokoh agama Yahudi. Apa salahnya Matius tulis Berseba?
Kalau ditulis istri Uria, kan dikorek dosa moyang kita yang kita hargai itu, bahwa dia mencuri istri orang. Kebayang nggak Anda bapak-bapak kalau ditulis cucumu biografi kau udah mati? Bapak ini punya anak namanya si Jonathan dari istri Ambrosi. Kan gak enak banget tuh. Waduh, istri orang loh. Ambrosi lagi. Aduh. Itu gak enak. Apakah Matius kebetulan menulis istri Uria? Coba kapan-kapan kalian ke surga wawancari si Matius. Mat. Sini lu, Mat. Ada apa? Lu kenapa gak berhikmat sini, Mat? Ada apa sih? Kenapa gak tulis ini? Kenapa istri Uria? Kan Daud itu dikorek lagi dia menyolong istri orang. Sebenarnya aku mau tulis Berseba. Malaikat dan Roh Kudus bicara, tulis istri Uria. Enggak, Berseba. Tulis istri Uria. Berseba. Gua samber lu. Jadi gue tulis. Karena aku juga menghormati Daud. Daud sampai detik ini sangat dihormati orang Israel. Sampai detik ini bendera orang Israel lambangnya bintang apa? Bintang apa? Bintang Daud. Mana pernah terpikir untuk menggantikannya jadi bintang 7? Bintang Daud. Sampai sekarang orang Kristen pun menghormati Daud. Sehingga lagu Natal apa? Kristus anak. Bukan anak Ucup. Anak Daud. Daud itu tokoh sentral. Kenapa enggak lu tulis Berseba? Sejujurnya aku enggak berani tulis istri Uria. Tapi mana bisa saya tulis kalau enggak kontrol Roh Kudus. Berarti apa? Seburuk-buruknya kejatuhan kita, tidak ada yang paling buruk yang enggak bisa Tuhan ubahkan. Tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting Bapak Ibu. Makanya berita yang paling indah, Immanuel. Tuhan menyertai kita. Manusia ini sangat dangkal sih. Coba saya bilang sama Anda, sorry ya, saya khotbah di Kerinduanku Bekasi disertai Pramono. Ada kaget enggak? Yang benar Pramono Gubernur DKI. Iya. Anda makin gempar. Mungkin ini penuh ini kursi semua ini. Penuh di atas juga penuh. Kalau saya bilang, saya khotbah di Bekasi disertai Prabowo. Duduk di sini dia, Prabowo. Gempar enggak? Padahal dari tadi saya khotbah disertai Tuhan Yesus. Kurang gempar loh. Karena seringkali tambah sadar kita nggak ada apa-apanya Yesus dari sikap. Padahal Bapak Ibu seharusnya kita menghormati Yesus. Salah satu apa? Jangan terlambat ke gereja. Tapi orang Kristen bagaimana? Mana orang Kristen sulit terlambat? Ke bandara atau ke gereja? Kristen. Kenapa nggak disambar petir lo? Kristen menghina aja kerja lo. Rohani kayak nyanyi. Kelakuan keputusan tindakannya gak sesuai itu. Dia raja yang terakhir ayat 16. Ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Ayat 16. Sama-sama baca ayat 16. 1, 2, ya. Yes. Maria itu lebih ngeri lagi resikonya. Salam hai Maria, siapakah aku dilawati malaikat Tuhan? Kau dikasih karunia oleh Allah. Kalau berita kau dikasih karunia Allah, itu berita yang bagus atau enggak? Ini ngeri. Apa itu malaikat? Saya dapat apartemen di Kuningan atau di Menteng? Kagak. Apa itu? Saya mobil saya yang Avanza jadi Innova atau Alphard? Bukan. Apa itu? Lubunting. Aduh, kaget. Ngeri itu. Sampai Maria bilang apa? Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Hamil belum bersuami. Dirajam Bapak Ibu. Dirajam. Hamil belum bersuami. Status bertunangan. Bukan tunangannya yang ngambilin dia. Tahu enggak konsekuensinya dalam agama Yahudi? Keluarga Yusuf wajib membunuh keluarga Maria. Bukan Maria, keluarga Maria. Satu pernyataan bahwa kalian gak sanggup menjaga putri kalian. Padahal anak saya sudah tunangannya. Kenapa dia hamil? Dibunuh itu bapak mamanya adik kakaknya si Maria. Itu resiko yang sangat tinggi. Sangat tinggi.
Maka lihat Matius 1 ayat 19. Matius 1 ayat 19. Sama-sama baca. Matius 1 ayat 19. 1, 2, ya. Yang logis dong dia. Karena dia tahu Maria hamil, dia pelan-pelan mundurkan diri. Nggak kayak lu mempermalukan. Lu hamil ya? Lu dasar lu. Nggak gitu. Tunangan. Dia mundur. Mungkin jangan-jangan Maria suka teman kuliahnya si Robert di Untar. Atau tetangganya si Parulian Hutapea. Pal Hutapea hubungan tanpa perasaan apa-apa. Dia mundur. Dia jalan naik jembatan penyeberangan di Grogol arah Citraland. Tinggalkan Untar. Dia kuliah tingkat terakhir. Maria tingkat 2. Dia jalan sambil nyanyi. Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Boleh dong saya dramatisir. Kan saya yang khotbah. Lagi nyebrang gitu, tiba-tiba kaget dia. Ada makhluk depan dia. Lu siapa? Jangan kaget, lu preman Grogol ya? Apa preman? Lu siapa lu? Gua malaikat. Malaikat lu? Bener lu malaikat? Kalau lu malaikat tahu kan nama gua? Tahu, Ucup. Tahu deh. Tahu gak tunang gua? Maria. Ih, tahu benar malaikat. Kalau kau benar-benar malaikat. Tanya. Maria hamil. Siapa yang hamilin? Si Robert atau si Parulian? Tutup mulut lu. Tutup mulut. Siapa? Tuhan. Malaikat murtad. Karena hamil di luar nikah itu dosa kutuk. Lu bawa nama Tuhan. Mari itu. Itu kebayang gak Anda kalau hamil bawa nama Tuhan. Itu dibakar semua. Maka pendekatan Maria mewakili yang 4 wanita itu. Kita tutup dengan Lukas 1 ayat 38. Ini dia joy to the world. Kembali kepada kehendak semula. Mengapa Tuhan ciptakan kita? Taat. Karena Tuhan itu Raja. Baca sama-sama Lukas 1 ayat 38. 1, 2, ya. Maknanya apa? Taat absolut. Kalau istri lu cerewet, 30 tahun kalian menikah tetap cerewet, ngomongnya pedas, istri kalian 35 tahun tetap pedas. Bilang sama Tuhan, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah kepadaku bukan keinginanku, tapi kehendakmu Tuhan. Kehendakmu apa Tuhan? Tuhan bilang apa? Kasihlah istrimu. Tapi dia cerewet, kasih istrimu. Kasih istrimu. Taat. Karena dia rajamu. Tanpa ketaatan, jangan bilang dia Tuhan rajamu. Karena tidak ada statement yang berbobot mengakui dia raja Anda kalau Anda nggak taat absolut. Itu Kristen. Makanya yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Tidak ada kerohanian yang terbaik selain pelaku firman. Anda sampai mati nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Jangan merasa nggak rohani nggak bisa khotbah. Karena bisa khotbah tidak ukuran rohani. Anda nggak bisa bahasa roh sampai mati nggak ada masalah. Jangan anti bahasa roh. Tapi jangan sekaligus buat itu utama. Anda sampai mati nggak pernah mendoakan orang lumpuh berjalan nggak ada masalah. Anda sampai mati nggak taat melakukan firman Tuhan, selesai Anda. Karena iman tanpa perbuatan lanjut mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Karena kerohanian bagi orang Kristen sebenarnya kelihatan dia pelaku firman atau tidak. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Maria itu sesungguhnya bukan bunda Tuhan. Catat. Bukan bunda Tuhan. Bunda Yesus dalam kemanusiaan. Dalam ketuhanan Yesus dia hamba. Konsekuensi hamba taat absolut. Kasihlah musuhmu. Balaslah ke jalan kebaikan. Tunduklah pada suamimu. Oh gimana tunduk? Suamiku kasar. Jangan ucapkan itu. Lo memang benar apabila suamiku kasar. Artinya apa? Kau angkat betapa mulianya suami kau itu. Karena kekasarannya membuat kau batal tunduk sama Allah. Memang suami lo raja segala raja. Penasihat ajaib. Kalau anda neraka paling bawah suami lo itu. Kenapa dia yang mempengaruhi kau?
Kenapa kita membalas kejahatan kebaikan? Karena kejahatan kelakuan buruk orang nggak bisa mengendalikan kita. Yang mengendalikan kita Tuhan Raja. Berdaulat atas hidupku. Lanjut. Taat itu berserah. Maka Bapak Ibu pulanglah di tempat ini. Jelaskan kepada sisi rumahmu. Natal itu pertama bertobat. Karena Yesus ulang tahun. Kasih yang paling suka Tuhan apa itu? Jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Di luar itu nggak bisa surga bersorak-sorai. Maka kita semua harus ada niat bertobat. Yang setuju, katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, tepuk tangan yang keras. Yes, bertobat. Yang kedua, katakan sama sisi rumahmu, kalau Natal identik dengan bertobat artinya aku nggak berpihak kepada ketidaktaatan. Maka isi dengan ketaatan. Gagal ulangi. Karena ketaatan itu nggak bisa seketika. Sampai kita ulangi sampai kesukaan. Berbahagia kita mengasihi istri kita. Walaupun istri kita nggak berubah. Berbahagia Anda tunduk pada suami Anda. Walaupun suami Anda nggak berubah. Karena berbahagia itu bukan soal kelakuan pasangan. Soal kita didapatkan jadi pelaku firman atau tidak. Jangan gagal fokus. Bangkit berdiri. Tepuk tangan lebih keras lagi. Mari ambil keputusan Bapak Ibu. Bertobat dan pelaku firman adalah respon yang benar berkenan dengan Natal. Di luar itu tidak bicara Natal. Maka apapun dosa dan kejahatan kita, apapun perintah Tuhan yang kita tidak taati, mintalah ampun, minta ampun, dan minta ampun. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Setelah kau minta ampun, karena minta ampun artinya tidak berpihak kepada ketidaktaatan. Taat, dan taat. Sekalipun resikonya tinggi. Mulai dilatih setiap perkara yang kecil. Capek tidak capek. Ngantuk tidak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetaplah disiplin Anda taat baca Alkitab tiap hari. Mulai yang hal-hal kecil, baru taat melakukannya. Istri tunduk pada suami. Suami mengasihi istri. Anak-anak menghormati orang tua. Tidak ada mujizat yang paling indah selain bertobat dan pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ambil keputusan Bapak Ibu. Tuhan Raja tidak berbobot sekedar kita nyanyikan. Tuhan Raja gak berbobot sekedar dikotbahkan. Tuhan Raja berbobot itu kalau kita taat, tidak mau membantah perintah Raja di atas segala raja. Sehingga kita taat sampai mati, finishing well. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mengapa dia datang ke dunia? Mengapa dia sengsara di kayu salib? Mengapa dia mati dikuburkan? Mengapa dia turun dalam kerajaan maut? Bangkit pada yang ketiga, melucuti kuasa maut, yaitu dosa. Menunjukkan orang percaya bisa berkata tidak kepada dosa, bisa berkata tidak kepada tidak taat, dan berkata iya kepada ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membaca silsilah Yesus Kristus, anak Daud, keturunan Abraham. Daud representatif tentang raja. Maka tolonglah kami. Kami bukan sekedar mengaku Yesus Tuhan, tapi juga Yesus Raja. Di mana kami menaklukkan diri kami di bawah kaki Yesus. Taat ada statement hidup yang berbobot. Kami mengakui Kau Raja. Untuk itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami, jika ada ketidaktaatan kami, ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Dan ajar kami tidak mengulangi ketidaktaatan kami, gak mengulangi dosa-dosa kami. Sebaliknya, tolong kami meresponi kebenaran menjadi orang yang berbahagia. Karena kami ditolong oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran. Taat menjadi pelaku firman.
Kalau gagal kami ulangi. Kalau gagal kami tidak pernah menyerah, kami ulangi. Sampai ketaatan itu sungguh-sungguh jadi kesukaan bagi jemaatmu. GBI kerinduanku di tempat ini. Dan nama engkau dipermuliakan. Berkati Bapak Gembala kami, semua staf penggembalaan, semua hamba Tuhan, semua yang ambil bagian pelayanan. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kami. Kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan